أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال Kemarin kita bahas masalah hukum daripada zakat fitrah, dan juga kita telah bahas tentang waktu-waktu, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu. Ya, kemarin itu ada 5. Ada ketika zakat fitrah itu sudah jatuh wajib untuk dikeluarkan. Jadi ini adalah hukum yang berkaitan dengan pengeluaran zakat fitrah kemarin itu ya. Tapi sebenarnya zakat fitrahnya sendiri itu hukumnya wajib. Tapi kapan dia wajib dikeluarkan? Kan begitu kan ya? Kapan dia wajib dikeluarkan? Yang pertama tuh ya ketika malam takbiran. Terus kapan dia lebih utama untuk dikeluarkan? Yaumul Id, setelah tulu'ul fajar, terbit fajar, tapi sebelum sholat Id. Ada kapan dia boleh dikeluarkan, yaitu dari mulai awal Ramadan sampai malam takbiran. Itu semuanya waktu jawaz namanya, boleh. Kapan makruh untuk dikeluarkan? Kalau ngeluarinnya setelah sholat Id, setelah sholat, ya. Nah, kemudian kapan waktu keharamannya? Ya, kapan haram dikeluarkan? Dalam artian haram ini maksudnya kalau zakat fitrah dikeluarin di situ, berarti dosa yang ngeluarin di situ. Tapi tetap wajib keluarin, tapi dosa. Kalau pada waktu itu ngeluarin, kapan itu? Kalau sampai sudah masuk 2 Syawal. Ya, kalau udah 2 Syawal. Kecuali kalau ada uzur ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Alaman tajibu, untuk siapa sih wajibnya itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu maksudnya zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh siapa? Gitu kan? Siapanya nih orangnya? Ya, tajibu ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, ya, hurrin, yang merdeka bukan budak. Yamliku quta yaumil aidi, tapi si muslim ini memiliki, ya, kecukupan dalam makanan, ya, pada hari Id, pada hari Id, walailatihi, dan juga malamnya, maksudnya malam takbirannya. Pokoknya berarti 1 Syawal dia punya kecukupan, sama malam takbiran dia punya kecukupan ya, bukan lebih, kecukupan. Yang penting dia udah cukup. Ya, berarti lebihnya zakat fitrah. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, begitu. Ya. Kemudian wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihina. Disyaratkan pula bagi wajibnya zakat fitrah itu antakuna, yaitu keadaan si zakat fitrah fadilatan, merupakan kelebihan, ya kelebihan. Ya, kalau diambil dari qut itu mah namanya bukan kelebihan, berarti namanya nggak cukup juga. Benar apa nggak? Ya, berarti antakuna fadilatan, si zakat fitrah ini merupakan fadilah, kelebihan, amma yuhtaju ilaihi, daripada sesuatu yang dibutuhkan kepadanya, mimma yali, yaitu berupa perkara-perkara berikut ini yang di bawah nih. Ya, berarti zakat fitrah ini harus, zakat fitrah ini harus merupakan fadilah, kelebihan daripada perkara-perkara yang di bawah ini. Apa aja tuh? Yang pertama al-awalu mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Mu'natuhu, ya, nafkah untuk dirinya. Ya, untuk dirinya maksudnya orang yang ngeluarin. Untuk dirinya, wa mu'natu, dan merupakan kelebihan daripada nafkah man, orang-orang talzamuhu, yang mewajibkan akannya nafaqatuhu, untuk memberikan
nafkah kepadanya. Maksudnya siapa? Keluarganya. Ya, maksudnya keluarganya. Ya, anaknya, istrinya. Ngerti ya? Kalau dia punya ibu, ibunya. Kalau dia punya bapak juga bapaknya udah nggak punya usaha lagi, bapaknya. Ngerti apa nggak? Naam. Paham tuh? Naam. Nah berarti zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Nih ya, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh muslim merdeka dan dia punya kecukupan di malam takbiran dan di hari Id. Mengerti sampai sini? Nah kemudian yang harus diingat adalah zakat fitrah itu merupakan kelebihan berarti daripada makanan pokoknya di malam takbiran dan di hari Id. Artinya jadi dia merupakan fadilah, kelebihan. Ya, berarti di malam takbiran dan di hari Id berarti dia harus dia cukup apa? Nafkah untuk dirinya dan juga nafkah untuk keluarganya, anak, istri dan juga orang tuanya kalau dia menanggung orang tuanya. Ngerti ya? Nah, kalau dia punya budaknya. Paham tuh? Nah, begitu. Nah, itu tuh yang catatan kakinya kalau kamu lihat. Yang kemarin sudah saya sebutkan ya. Wa yuqaddimu 'inda dhiqi. Ya, dan ia dahulukan ketika dalam keadaan sempit, berarti nggak cukup. Ya, kalau nggak cukup nih, ada cukup untuk beberapa orang saja. Siapa yang harus didahulukan? Ngerti nggak? Nafsahu yang pertama, dirinya. Dia dahulukan dirinya. Ketika memang nggak cukup, yang penting dia perhatiin dirinya dulu. Karena itu harta dia. Kalau yang lain nggak cukup untuk diberi zakat fitrah, nggak apa-apa. Berarti yang lain nggak wajib. Ngerti nggak? Yang penting kalau dia punya kelebihan, ya dirinya dulu. Bukan berarti egois banget, bukan. Karena yang lain nggak wajib. Itu harta punya dia, ya berarti dia yang wajib. Ngerti nggak? Ini bukan masalah egois. Ngerti apa nggak? Nah, kalau masih ada kelebihan, tsumma zaujatahu, baru istrinya. Dirinya dulu. Masih lebih, baru bayarin istrinya. Ngerti kan? Masih lebih, fa khadimahu, baru kemudian budaknya. Khadim sih maksudnya budak ya. Bukan pembantu rumah tangga, bukan. Ya, ngerti ya? Nah, khadim ini maksudnya budak. Masih lebih juga, fa waladahu shaghira, baru anaknya yang masih kecil, bukan anak yang udah bisa usaha sendiri, bukan ya. Nah, masih ada kelebihan, fa abahu, baru bayarin ayahnya. Wa in ala, sekalipun yang ada di atas ya, maksudnya kakek dan terus ke atas. Ngerti ya? Pokoknya yang bapaknya dulu. Ya, kemudian fa ummahu, baru ibu terakhir. Ngerti ya? Jadi itu kalau memang nggak cukup, pilih yang mana duluan. Ngerti nggak? Ya kan kadang-kadang kan keadaan kita seperti itu ya. Nah, jadi bingung yang mana yang harus diduluin. Kadang kalau orang yang nggak ngerti, ya udah yang penting ibu aja dulu deh bayarin. Yang penting ibu saya. Ya sebenarnya mah ibunya ya kalau memang dia yang nanggung ya. Itu harta dia itu adalah ada mal, ada sedikit kelebihan dari usaha dia. Berarti sebenarnya yang wajib dia. Ibunya yang dia tanggung, istrinya, anaknya, budaknya itu nggak wajib. Berarti karena itu kan nggak sanggup. Nanti nggak. Justru kalau dia bayarin dulu yang lain, berarti dianya tidak menunaikan kewajiban dia sebenarnya tuh. Karena yang lain kan nggak wajib. Ngerti apa ini? Nah, ini jangan, kadang suka salah begitu kan? Ya udah yang penting orang tua aja dulu aman. Salah, nanti dulu itu yang penting. Kalau itu harta orang tuanya ya iya orang tuanya dulu. Tapi masalah itu harta dia, ngerti apa enggak? Berarti yang jatuh wajib dia, orang tuanya enggak wajib. Ngerti enggak? Begitu, ingetin tuh ya, jangan salah. Kan suka ketuker ya. Yang namanya anak kadang kan kita mandangnya ya kan, yang penting orang tua udah aman deh, kita keluarin duluan. Ya jangan. Ya, ngerti enggak? Tapi kalau ente keluarin buat orang tua duluan dari awal Ramadan, silahkan. Ini kalau udah mepet, ngerti nggak? Udah mepet, udah malam takbiran, ya adanya segitu doang. Siapa yang diduluin? Ngerti apa nggak? Ini udah mepet nih. Nah kalau ente mau duluin orang tua ente ya dari awal Ramadan kalau mau, di waktu jawaz. Jangan pas udah waktu wujub ya. Kalau udah waktu wujub, nah itu mah udah bahasanya tuh udah siapa yang diduluin nih. Karena udah sempit, ngerti apa nggak?
jangan sampai masuk ke waktu karohah, apalagi waktu hurma. Ngerti apa enggak? Paham tuh? Nah, begitu. Itu yang pertama. Berarti zakat fitrah itu harus merupakan fadilah, kelebihan. Dari apa? Dari nafkah dirinya dan juga nafkah keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu harus merupakan kelebihan dari apa lagi? Mindainin, dari hutang. Kalau masih punya utang jangan bayar zakat fitrah, bayar utang. Ngerti apa enggak? Gitu maksudnya. Kalau ente masih punya utang, nih kadang orang suka salahnya di sini. Kalau masih punya utang jangan bayar zakat fitrah, bayar utang. Ngerti nggak? Dalam artian ya berarti ente nggak wajib bayar zakat karena ente masih punya utang. Ngerti nggak? Jangan terus bilang sama orang yang diutangin, ini uang sebenarnya ada uang, ya. Tapi nanti buat bayarin zakat fitrah dulu ya. Ini berarti orang nggak tahu ilmu nih. Ya, hatta yang dia maksud, hatta orang yang setuju yang ini, dia berarti kagak ngerti nih. Ya, di situ nggak ada kebaikan di situ, nggak ada kebaikan di situ. Ngerti ya? Ya uang dia nggak wajib kok. Ya kan hal perkara yang kayak tadi nih, waktu sempit, duluin orang yang punya fulus, yang itu adalah harta dia. Berarti duluin dirinya, baru keluarganya. Bukan egois. Kalau duluin keluarganya sebenarnya kagak wajib. Karena kan keluarganya sebenarnya bergantung sama dia kan. Iya. Ya dianya justru yang dosa nggak bayar zakat. Jadi harus punya ilmu ya, kullu syai'in bi ilm. Ya, sama begitu. Kecuali kalau ente mau duluin orang tua ente dari awal Ramadan, ente ada duit nih. Takut nanti kalau ditunda sampai akhir Ramadan sempit nih. Ya kan? Biasanya begitu, contoh begitu kan. Ya udah, ini lagi ada Allah Ta'ala kasih rezeki lebih. Nah, ibu dulu sama bapak saya bayarin, boleh, silakan nak gitu. Terima kasih ya, bayarin. Jadi nanti setelah itu kalau dia dapat rezeki lagi, baru dia, istrinya, baru nah begitu pas di waktu sempit, ngerti nggak nih ya? Nah, terus tadi tuh masalah utang, perhatikan. Bahkan kalau di sini walau muajjalan, sekalipun utangnya adalah tempo. Berarti contoh dia bayar tiap bulan, hatta bulan itu dia udah bayar, ya berarti kan masih ada bulan lagi, sebenarnya belum lunas kan. Pokoknya perhatiin utang dulu, tetap. Ngerti nggak? Nah kalau yang kita lihat di catatan kakinya tuh, ini inda Ibnu Hajarin, ini menurut Imam Ibnu Hajar yang masalah muajjalan nih. Tapi khilafan li Ramli. Kalau menurut Imam Ramli, kalau utang muajjal nggak apa-apa bayar zakat. Muajjal nih berarti ya tempo selanjutnya kan belum datang waktu pembayarannya. Ya udah, yang penting utang di bulan itu ente sudah bayar, sudah tunaikan. Nanti kan di bulan Syawal lagi tuh pembayarannya. Ya udah sekarang zakat fitrah udah bayarin. Gitu kalau ada kelebihan. Itu menurut Imam Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar nggak bisa. Tetap ente ada utang ente lunasin dulu baru ente bisa bayar zakat fitrah gitu. Itu ikhtilaf ulama ya. Tapi kadang kan yang namanya kalau nggak apa-apa dah tuh kalau kita mengambil qaul Imam Ramli. Yang penting itu masih di mazhab Syafi'i kan. Nah, kita ngambil qaul Imam Ramli. Kita bilang sama yang kita utangin, fulan, anak kan udah bayar nih bulan ini utang. Ini ada kelebihan masih anak bayar zakat fitrah ya. Baru bisa begitu. Ini kalau utangnya muajjal nih, tapi berarti nanti kan di bulan depan lagi baru aneh bayar utang mente ya. Gitu, ngerti apa enggak? Nah, gitu. Tapi itu qaul Imam Ramli loh. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar nggak bisa tetap. Ente ada kelebihan lagi, ya ente simpen buat bayar utang bulan depan. Ngerti apa enggak? Maksudnya begitu. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jangan kita bayar zakat fitrah. Tetap utang wajib ditunaikan terlebih dahulu. Ngerti enggak? Kalau masih ada utang nggak bisa ente zakat fitrah. Karena takut apa? Ya percuma aja di sisi Allah sia-sia. Karena kamu menunda hak saudara kamu kan. Ini juga punya hak nih. Itulah takutnya kebaikan yang kita sangka baik tapi ternyata tidak, di sisi Allah tidak baik gitu. Ingetin ya. Ya karena kita nggak punya ilmu. Awas hati-hati itu. Awas hati-hati. Nanti apa ini ya? Nah.
Kemudian zakat fitrah itu juga harus merupakan kelebihan dari apa? Min khadimin ya wa manzilin yaliqani bihi ya. Nah, zakat fitrah itu harus merupakan kelebihan daripada nafkah untuk khadim, untuk budak. Jangan lupa, budak juga, kalau ente punya budak, budak juga ada hak daripada harta ente. Ngerti nggak? Itulah mengapa kalau di dalam Islam itu budak wanita itu boleh disetubuhi. Kenapa? Karena mah sebenarnya mah dia kayak istri juga. Ya, nafkahnya semuanya kamu yang tanggung, sama aja ke istri kan. Ngerti nggak? Cuman bedanya dia nggak diakad aja gitu, dia dibeli, bedanya begitu. Ini dulu zaman perbudakan, sekarang udah nggak ada. Pembantu rumah tangga itu bukan budak ya, jangan salah. Itulah kalau orang salah paham, pembantu rumah tangga dia ngitungnya budak, akhirnya dipaksa sama dia, kamu harus layani saya. Wah, itu nggak bisa begitu, nggak bisa. Ini budak dulu, sekarang udah nggak ada perbudakan. Paham tuh? Nah ingat tuh, dan zakat fitrah ya itu juga harus kelebihan daripada nafkah buat si budak, ngerti ya? Naam. Wa manzilin, dan juga zakat fitrah itu harus kelebihan daripada bukan bukan hanya pangan saja, tapi sandang dan papan. Manzil ini mewakili pakaian dan juga tempat berteduh ya, tempat tinggal. Yaliqan, yang dimana dua-duanya harus sudah mencukupi bihi ya pada orang tersebut. Nanti nggak? Jadi bukan hanya yang kita bicarakan di sini, kelebihan untuk dibayarkan zakat fitrah itu bukan hanya kelebihan pangan. Tahu pangan? Makanan. Tapi juga harus kelebihan daripada sandang dan papan. Papan tuh maksudnya tempat tinggal, dan sandang pakaian. Jadi jangan sampai ente bayar zakat fitrah ya aurat ente gak tutup, itu maksudnya. Ngerti nggak? Jangan sampai ente bayar zakat fitrah tapi ente nggak ada tempat berteduh. Ngerti apa nggak? Jadi dahulukan itu. Ngerti apa nggak nih? Nah, bahasa yaliqani bihi, di mana kedua-duanya sudah pantas ya bihi untuk si pembayar zakat. Ya, maksudnya apa? Lihat di bawahnya tuh. Ya, lakin laukana nafisaini. Akan tapi seandainya kalau keduanya itu nafis. Nafis itu berarti mewah lah. Mewah itu kalau udah bahasa mewah itu berarti sudah melebihi daripada kebutuhan. Udah nafis. Nafis tuh bagus kan, indah, maksudnya mewah. Di sini. Pakaian udah mewah. Ya, terus perabot udah mewah, ngerti nggak? Tapi terus dari segi kurang, gimana tuh? Kan maksudnya begitu. Nih papan mewah nih, tempat tinggal manzil mewah, ngerti ya? Terus sandang, pakaian mewah, tapi makanan kurang, bayar zakat nggak? Nah ini lihat. Lakin laukana, seandainya kedua-duanya nafisa ini mewah, wa yumkinu ibdaluhuma bila iqaini bihi lazimathu zakatu. Nah gitu. Akan tapi memungkinkan untuk menukar keduanya, dalam artian yang mewah tadi berarti kan ada kelebihan ya, bila iqaini bihi dengan sesuatu yang sudah mencukupi saja dulu untuknya, lazimathu zakatu, maka wajib tetap ngeluarin zakat. Maksudnya gimana? Coba perhatikan sebentar. Ya. Contoh tadi. Ini kan contoh kasus ya. Pakaian bagus. Kita pakaian bagus, contoh gamisnya bagus ya. Dia punya kelebihan pakaian bagus ya. Dan dia punya apa itu? Rumah bagus, perabotannya bagus. Tapi kurang. Makanannya kurang. Jadi tetap wajib bayar zakat enggak? Nah, kalau memang bisa ditukar, ya, contoh pakaian mewah tapi kurang, pakaiannya jual, bisa nggak tukar sama yang lebih sederhana, tapi terus kelebihannya buat bayar zakat, ngerti nggak? Nah, ya jadi wajib. Jadi kuncinya kalau memang memungkinkan untuk tukar ya, kalau memang tidak memungkinkan, hatta pakaian mewah contohnya,
tapi pakaian dia nggak geding mau. Ya, contoh dia punya budak udah mencukupi, contoh gitu ya. Atau dia punya budak mewah, dalam arti mewah itu beda lah jenisnya dari yang lain. Biasanya budak kulit hitam, tapi kalau ini kulit putih, berarti kan dia sebenarnya nih budak mewah nih, budaknya mewah. Bisa nggak dia jual dulu budaknya, dia beli yang kulit hitam, kelebihannya dibuat bayar zakat? Berarti apa nggak ini? Yang tinggal itu maksudnya begitu. Perabot rumah juga begitu. Ada Gucci apa yang mewah-mewah, ya daripada dia nggak bayar zakat, jual aja itu buat bayar zakat. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau itu adalah kepunyaan kita, ya kita lebih baik kita jual itu untuk bayar zakat. Karena mewah, sebenarnya kita nggak butuh, kecuali yang ada sama kita itu yang udah yang nggak bisa ditawar ya. Makanya laik yang memang sudah mencukupi kita itu. Contoh, demi bayar zakat jual kompor, ya besoknya nggak bisa masak. Ya, makanya di situ nih ngerti ini, ya, ngerti nggak? Demi bayar zakat jual HP kayak gitu. Ya besoknya orang tuanya menelpon nggak bisa. Nah itu berarti ya udah, berarti nggak usah, berarti nggak wajib bayar zakat. Ngerti nggak? Ngerti kan? Begitu. Demi bayar zakat jual motor, besok nggak bisa kemana-mana, nggak bisa silaturahim. Ditanyain sama orang tuanya bolak-balik, nah nggak kesini sih kamu Ramadan? Saya jual motor. Kenapa? Buat bayar zakat fitrah. Nggak punya ilmu namanya kalau begitu. Namanya ngerti apa nggak? Iya, ya. Baju saya mewah nih, jual gitu. Ya atau nggak, saya baju yang ada ini, bajunya itu doang, dia jual buat bayar zakat. Besok ke sholat id pakai daun pisang. Ya, ini Tarzan gimana sih? Ya, nanti apa nggak? Nanti nggak? Iya, baju saya digondol corona, contoh gitu ya. Siapa nggak? Ya, itu namanya nggak punya ilmu. Ya, makanya kalau orang yang nggak punya ilmu, akhirnya jadi salah kan? Atau dia nganggap dia benar gitu loh. Ya, ngerti ya? Lihat syariat, lihat syariat. Tidak sama sekali tidak membebani, lihat ya. Ini membebani, tidak ada yang membebani syariat. Nanti apa enggak? Masya Allah tabarakallah. Ya, itulah tandanya ini sebenarnya Allah ini menunjukkan bahwasannya Allah Taala tuh sebenarnya nggak butuh sama kita. Allah Taala cuman kehendaki yang sedikit dari kita, yang yasir sedikit, tapi kadang itu aja kita nggak mau kasih. Sedangkan wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha, kan gitu kan? Seandainya kalian hitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Iya kan? Betul kan? Iya, nggak bisa. Allah Taala kasih kita nikmat tiap hari. Allah Ta'ala cuma kehendaki yang yasir, yang sedikit. Kalau kita sebenarnya mah kagak ada alasan buat nggak bayar zakat. Kalau kita mah ya lihat aja kita ya, dari segi sandang pangan kita banyak banget yang lebihnya kan. Lebih apa nggak? Lebih baik kita jual satu gamis atau gitu bagus, haromen nih buat bayar zakat. Atau yang nggak bisa jual, ibdal lah. Ini ada gamis, saya baru pakai sekali, saya tuker beras ya. Lebih baik begitu, kan masih ada baju yang lain. Kecuali gamis itu doang, oke, ya. Ini gamis numpuk, tuker buat bayar zakat. Ngerti ya? Nah, perhatikan ya. Begitu. Nah, maka fa idza lam takun fadilatan, maka kalau tidak ada kelebihan yaumal idi wa lailatahu, pada hari Id dan juga pada malam Idnya, malam takbirannya, amma yahtaju, daripada apa-apa yang ia butuhkan, min ahadi hadzil umuri, daripada salah satu dari perkara yang disebutkan tadi di atas, fala zakat alaih, maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang tersebut. Berarti dalam artian apa? Nafkahnya untuk dirinya dan keluarganya masih kurang. Atau contoh nafkah buat dirinya cukup, nafkah buat istrinya cukup, tapi buat anaknya belum beli susu, ya udah beli susu, jangan bayar zakat. Kok jangan bayar zakat Pak? Bahasanya berarti nanti kagak wajib bayar zakat. Tuh anak ente kagak minum nanti. Ngerti apa enggak? Nah, ngerti apa nih? Atau tadi masih ada utang, ya bayarin utang dulu lah. Ya, maksudnya jangan ada di dalam hati kita, ya Allah, aneh hari ini, tahun ini aneh nggak bayar zakat fitrah. Ya nggak usah sedih, nanti kagak wajib. Ngerti apa enggak? Ngerti ya?
tapi saya tetap sedih. Ya udah, ngapain ngutang kemarin? Tiba-tiba enggak, ngapain ngutang? Utang apa? Utang HP? Tidak mungkin. Tiba-tiba enggak? Ya. Tiba-tiba enggak? Utang apa? Jam tangan. Siapa suruh? Jam tangan lu jual sono, berzakat. Segala. Makanya begitu, kadang kita sedih, kita kagak diilmuin sedihnya juga, jadi kagak bermanfaat. Auzubillah. Sama sandang, papan juga harus lebih, dalam artian kalau memang pakaian kita sudah melebihi daripada kecukupan, jual satu atau tukerin beras buat berzakat. Coba berapa banyak pakaian yang bagus-bagus? Banyak kan ya? Banyak. Baik. Ya, sedikit lagi ya. Al-wajibu fiha, yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajibnya keluarin berapa sih? Ya kan ya? Sa'un an kulli syakhsin. 1 sa' bagi setiap orang. Berarti kalau ada contoh di keluarga itu ada 3. Kepala rumah tangga, suami, istri sama anak, 3. Masing-masing 1 sa'. Masing-masing 1 sa'. Paham tuh? Nah, lihat di bawahnya catatan. Wa idza lam yaqdir 'ala sa'i, tapi kalau dia enggak mampu untuk keluarin 1 sa', wa qadara 'ala ba'dhihi, tapi dia mampu untuk keluarin sebagiannya saja, setengah sa' atau 3/4 sa' gitu ya, wajaba, maka tetap wajib. Ya keluarin aja yang semampunya. Niatin zakat fitrah insyaallah. Insyaallah. Ngerti enggak sebagian? Kenapa? Li'annal ma, itu kaidah usul fikih ya. Li'annal maisura la yasqutu bil ma'suri. Karena sesuatu yang mudah tidak jadi terputus, tidak jadi terbatalkan, tidak jadi batal. Ya, bil ma'suri, karena sebab sesuatu yang sulit. Ngerti enggak? Ya. Jadi ya jangan, enggak usah alasan. Ya yang ente bisa keluarin yang maisur itu berarti yang Allah Taala mudahkan untuk ente. Keluarin yang mudahkan, yang mudah. Jangan mentang-mentang akhirnya jadi batal karena ada satu kesulitan. Ngerti ya? Ya, kalau di kaidah usul fikih yang lain, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sampai belum sih? Oh belum. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dijumpai keseluruhannya, ya, maka jangan juga ditinggalkan keseluruhannya. Ngerti nggak? Ente nggak bisa jumpai sholat witir contoh 11 rakaat. Ya, bisa nih 3 ya 3. Ngerti nggak? Karena contoh nggak sempat, 11 nggak sempat. Ya udah nggak usah kerjain semua aja. Yo, kok jadi gitu? Ya ente bisa nih 7 ya 7, yang penting ganjil kan. 5 ya 5. Sempit banget, udah mau subuh ya 3. Gak bisa juga terlalu sempit, ya 1 rakaat ya 1 rakaat, yang penting gak ditinggalin. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa dijumpai keseluruhan, ya jangan ditinggalin semua. Yang semampunya ente, maksudnya begitu. Sama ini juga begitu. Ya 1 sok nggak bisa, ada yang setengah sok, ya udah niatin bismillah zakat fitrah. Ngerti ya? Nah, begitu. Walaupun mau wajibnya 1 sok ya sebenarnya. Paham tuh? 1 sok itu berapa? Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 4 mud. 1 sok itu ukuran 4 mud, tapi mudnya dengan mud hitungan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muddun Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah mud, takaran mud yang dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ngerti ya? Ya pasti ya diikutin sama sahabat terus sama ulama. Ya. Apa tuh? Berapa sih 1 mud? Ya. Afwan. 1 sok ya, 1 sok 4 mud itu berapa ya? Wa huwa ma yusawi halian ya isnaini ya wa khamsatin wa sab'ina ya 2,75 kan? Ya, itu 1 sok ya, di mana 1 sok itu adalah 4 mud. Itu ukurannya berapa sih takarannya? Wa huwa adalah ma yusawi, yaitu adalah takaran atau ukuran yang menyamai halian pada zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini dia menyamai berapa sih? Isnaini wa khamsatin wa sab'ina kilogram. Ya, menyamai 2,75 kilo takriban, kurang lebih ya. Kurang lebih itu kalau sekarang 1 sok dengan 4 mud itu
satu sok yaitu 4 mud maksudnya ya, dengan mudnya mud Nabi Muhammad SAW itu 2,75 kilo ya. Karena ini kan contoh kita hitungan ruz ya, beras ya, kita kan ruz ya, putul baladnya ya. Kalau 1 kilo itu 1 kilo beras ruz itu sama dengan kalau kita kadang beli literan ya. Kalau literan tuh 1,32 sekian liter ya. Berarti kalau pakai mud ya, 1 kilonya tadi 1 kilo itu berarti sama dengan 1,32 sekian. Berarti berapa kilo tadi? 2,75 ya. Ya berarti 2,75 kali 1,3 sekian. Berarti hasilnya 3,5 liter. Ya, hasilnya 3,5 liter. Nanti kalau literan 3,5, kalau yang mau beli kiloan 2,75 kilo. 2,7 ya. Ngerti nggak? Kalau liter 3,5 liter. Paham tuh? Nah. Ya. Oke. Satu lagi, sekarang zakat fitrah itu dikeluarkan dari jenisnya apa? Jenisnya jinsul fitrati, jenis daripada zakat fitrah. Kalau kita ngeluarin zakat fitrah itu pakai apa? Min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok pada tempat kita tinggal. Makanan pokok tempat kita tinggal itu apa? Ya contoh kalau di Indonesia ini beras ya, kebanyakan beras. Tapi kalau contoh di satu daerah makanan pokoknya adalah gandum, ya gandum keluarin. Kalau di satu daerah makanan pokoknya itu adalah jagung, ya jagung. Jadi kalau di satu daerah makanan pokoknya sagu, ya sagu keluarin. Di satu daerah makanan pokoknya apa lagi tuh? Ya, kayak kacang-kacangan gitu, atau tamer, ya kurma, ya keluarin itu. Yang penting dihitung yang dikeluarin sebagai zakat itu adalah makanan pokok di satu tempat. Ngerti ya? Boleh nggak contoh kita makanan pokoknya beras, tapi kadang ada kalau orang kaya makannya gandum, boleh nggak kita keluarin gandum? Sah, lebih bagus. Tapi boleh, tapi nggak boleh yang lebih kurang dari itu, nggak boleh yang kurang dari itu. Contoh biasanya makan beras, tapi yang dikeluarin jagung yang lebih murah dari beras, ya nggak boleh. Harus yang biasa ente makan. Paham tuh? Nah, itu ada, ntar kamu baca sendiri ya. Ya karena waktunya sempit, jadi saya nggak baca semua. Ya, kira-kira mengerti kan ini insyaallah ya. Itu banyak tuh sebenarnya permasalahan-permasalahannya. Nah sekarang masalah niat, satu lagi nih terakhir, masalah niat. Ya kita di dalam mazhab Syafi'i ya, di dalam semua amaliyah ibadah mahdhah kita ya, dan juga ghairu mahdhah harus ada niat. Taklim aja ada niat nih mazhab Syafi'i, betul kan? Wudu ada niat, mandi junub ada niat, tayamum ada niat, wudu ada niat, sholat ada niat, ya, hatta sujud tilawah. Kalau seandainya dia di luar sholat, maka ada niat. Kecuali di dalam sholat, gak usah niat lagi. Sujud sahwi ada niat. Ngerti ya? Kalau sujud tilawah di dalam sholat, nanti baca Quran sambil sholat, dalam keadaan sholat. Pas ayat sajadah langsung sujud saja, tidak usah niat lagi, tidak usah niat sujud tilawah. Kecuali kalau di luar, ngerti ya? Nah, semua punya niat. Zakat juga ada niat, puasa Ramadan juga ada niat, ya. Nah, ini juga ada nih niat. Ingat loh, sembelih hewan kurban juga ada niat, ngerti ya? Nah, kapan niatnya? Ya ketika orang itu nyerahin hewan kurban kepada si wakil yang nyembelihin, ngerti ya? Ya kalau dia nyembelih sendiri, ya sebelum dia sembelih ya diniat situ. Sebelum dia jalankan, dia punya golok, ngerti ya? Nah, oke. Nah, sekarang kapan niatnya? Niat tetap wajib dalam zakat. Zakat apapun, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, ngerti nggak nih? Ya. Alasanna litafriqati bainaha wa baina shadaqati tatawwu'i. Agar ada pembedaan atau untuk membedakan di antara dia dan di antara sedekah yang sunnah. Ngerti ya? Jadi tetap ada niat. Paham tuh? Mengerti sampai sini? Sighat niatnya gimana? Hadhihi zakatu mali. Ini adalah zakat
malku, kalau itu zakat mal. Ya, contoh kemarin tuh zakatun na'am, ya, zakatun naqdain dan lain sebagainya itu ya. Na'am. Ya. Atau wahadhihi ya fardu shadaqati mali. Ngerti enggak? Berarti kalau zakat fitrah gimana? Hadhihi zakatu badani. Atau yang kamu catat, hadhihi zakatu fitrati badani atau hadhihi zakatu badani. Ini kan zakat mal. Ini berarti kalau zakat fitrah hadhihi zakatu badani. Ngerti ya? Nah, ini adalah zakat badan gitu ya. Atau enggak hadhihi zakatu fitri atau hadhihi zakatu fitrati. Kira-kira ngerti kan? Nah, itu sigat niatnya. Di mana itu disebut? Dalam hati loh. Ingetin tuh ya, dalam hati. Jadi kalau ada yang bayar zakat, niat di kamu yang sebutkan, dia yang niatkan dalam hati dan beritahu artinya ya, kasih tahu artinya. Ngerti? Nah, karena orang yang berniat harus tahu artinya. Ngerti? Sama, kamu niat puasa tapi kamu nggak tahu niatnya, nggak sah. Tahu kan artinya kan? Ayolah, awas ya. Ya, awas ya. Harus tahu, sama niat sholat, niat wudhu, pokoknya harus tahu artinya. Harus tahu artinya. Nah, itu tanggung jawab kamu lah ya, wakil. Ya. Nah, kapan waktunya niat? Kan niat ini muqtarinun bi fi'lihi ya. Ya kan ya? Ini mazhab kita nih Syafi'i. Gimana? Inda munawalatil faqiri awil wakili. Yang pertama tuh. Ya. Ketika serah terima kepada si fakir, berarti mustahik maksudnya ya, bukan kepada fakir aja, baik itu mu'allaf kayak ibnu sabil kayak fisabilillah ya, sama. Pokoknya ketika serah terima kepada ya, sudah 3 kali gitu ya, ketika serah terima kepada mustahik, ngerti nggak? Ketika serah terima tuh, biasa tuh ya simbolnya ketika geser tuh geras lagi ya, saya ngomong geser sama beras ya. Ya, ketika beras itu digeser ke arah mustahik niat, ngerti kan? Nah, cukup kalau zakat fitrah hadi zakatu badani wa ahli, cukup sebenarnya. Ya, terus wajib nggak Pak disebutin berapa mudnya, berapa liternya, berarti kalau ditotalkan itu ya, kalau ente mau itu kan sebenarnya disebutkan supaya jadi catatan si amil ya kan ya, gitu ya apa enggak ya, sebenarnya itu kalau dalam niat nggak usah disebut, nggak apa-apa, gitu ya apa enggak sih? Nah, awil wakili, atau ketika kamu serahkan itu zakat kepada wakil lah, kayak kemarin saya bayar zakat kepada wakil kan, ke prima kan bukan fakir kan, ya kan ya, tapi kan wakil. Nah, di situ niatnya. Kira-kira ngerti kan? Nah. Atau yufawwidun niyata. Nah tuh. Atau mentafwid. Tafwid itu menyerahkan. Menyerahkan niat tersebut ilal wakili, kepada wakil. Ngerti ya? Ini enggak? Kalau nyerahin kepada wakil ya berarti ini. Tapi kalau seandainya udah biar saya aja, ya berarti ketika kamu serahkan kepada wakil, ya berarti itu. Jadi contoh gini nih, suami yang bayarin kepala rumah tangga nih bapak, yang bayarin anaknya, yang bawain ke masjid, anaknya yang belum balik, contoh gitu kan? Ya ketika diserahin ke anaknya, ntar dulu bapak niat dulu, serahin ke anaknya, dan niat, udah, tinggal nanti si anak ini nggak apa-apa, dia yang bawain ke masjid, ini nggak tinggal taruh, ngerti nggak? Gitu. Boleh gitu langsung niat atau tafwid. Kalau tafwid berarti saya serahkan kepada kamu agar kamu nanti yang berniat untuk, nah itu tafwid kan, kemarin ada ditulis ya begitu kan. Ketika itu namanya tafwid. Jadi boleh diserahkan niatnya kepada si wakil, tapi boleh juga ketika kamu yang nyerahin niat dulu di situ. Ngerti ya? Nah, itu. Ngerti kan insyaallah ya? Habis itu ya, cukup insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.